Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanaf Rifani SE. Saat ini bekerja di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur selaku Kepala Seksi Teknologi dan Pendidikan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pengendalian mutu meliputi pengendalian mutu pelatihan dan peningkatan kompetensi dan akreditasi pelatihan. Penugasan saya selaku PNS selama 11 tahun dari tahun 2011 sampai 2022 sebagai analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya dari tahun 2022 sampai dengan 2023 selaku Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Saya ucapkan terima kasih kepada Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan pertama berkaitan dengan alur penyusunan isu strategis tidak bisa kita lepaskan dari proses perencanaan, ya. Karena dengan adanya isu strategis kita bisa memahami permasalahan SKPD dan menentukan arah kebijakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada di SKPD, ya. Untuk menentukan isu strategis, ya, kita harus memahami dan mempelajari antara RKPD, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sampai dengan 2026. Di dalam RKPD tersebut, yakni dalam bab 4, permasalahan dan isu strategis, ya, disebutkan bahwa rumusan masalah dari RKPD tersebut adalah permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dalam permasalahan terdapat masalah pokok di bidang pengawasan, yakni belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah. Permasalahan yang dirumuskan menjadi input dalam perumusan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur. Antara lain, ya, yang kita ambil poinnya dalam hal bidang pengawasan yakni peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Dari yang hubungan tadi berkaitan dengan RKPD, selanjutnya kita hubungkan lagi antara isu strategis dengan rencana strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Di dalam rencana tersebut kita bisa mengetahui tugas dan fungsi dari inspektur atau Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yakni berkaitan dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Sedangkan dari tugas tersebut dijabarkan beberapa fungsi. Dalam rencana tersebut juga dijelaskan di dalam bab 3 berkaitan dengan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah. Inspektorat mengidentifikasi, ya, masalah pokok yakni belum optimalnya pengawasan internal pemerintahan daerah. Ini bab masalah pokok ini berkaitan dengan yang tadi saya jelaskan di awal di rencana pembangunan daerah, karena tadi saya sebutkan bahwa Renstra merupakan bagian dari RPD, Rencana Pembangunan Daerah. Masalah pokok itu timbul dari masalah awalnya dari akar masalah, ya. Akar masalahnya yakni pedoman pelaksanaan SPP belum terintegrasi sehingga harus disosialisasikan kembali. Dan masih adanya temuan hasil pengawasan baik dari internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan yang saya ungkapkan di atas, ya, berkaitan dengan permasalahan baik yang ada di Renstra maupun di Rencana Pembangunan Daerah. Ya, kita dapat rumuskan menjadi strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang kita ambil dalam hal pengawasan, yakni tingkat maturitas SPP pada tahun 2006 berada pada level 4, ya, pada Pemda dan perangkat daerah. Itulah salah satu isu strategis yang kita angkat, ya, untuk menjadi sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dari hal-hal tadi, setelah menentukan isu strategis dan menentukan arah kebijakan, dan arah kebijakan ini dalam hal pelaksanaan yakni akan dituangkan dalam RKPT, ya, rencana
kerja pengawasan tahunan ya. Tadi saya sebutkan dari permasalahan, isu strategis dalam RPD maupun Renstra dan tugas dan fungsi inspektorat ya. Kita dapat menyusun rencana kerja pengawasan tahunan. RKPD tersebut disusun dan ditetapkan melalui Pergub ya, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 100.3.3.1 garis miring K.147 garis miring 2024 tentang penetapan program kerja, pembinaan dan pengawasan tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Di dalam RKPT tersebut ya kita dapat melihat RKPT dalam 1 tahun apa yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2024, yaitu RKPT di bidang khusus, di bidang kesejahteraan rakyat, di bidang pemerintahan, maupun di bidang perekonomian. RKPD yang saya usulkan adalah pada tahun ini berkaitan dengan audit ketaatan dan maturitas SPIP. Ya demikianlah yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan menjelaskan rencana kerja pengawasan tahunan berdasarkan isu strategis. Ya. Saya ucapkan terima kasih kehadiran auditi dalam hal ini pejabat struktural di lingkungan UPTD Bapelkes Provinsi Kalimantan Timur. Saya Hanafi Rifani selaku pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan rencana kerja pengawasan tahunan RKPT Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Ya, saya ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan pengawasan di urusan kesehatan dalam hal ini UPTD Bapelkes Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka audit ketaatan dan maturitas SPIP. Karena target dari isu strategis kami adalah untuk maturitas SPIP itu di level 4 untuk pemerintahan daerah maupun dengan SKPD. Setelah saya mendapati data awal berkaitan dengan UPT Bapelkes Provinsi Kalimantan Timur, baik dari Pergub nomor 13 dan penyusunan organisasi unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, di sana disebutkan bahwa tugas dan fungsi Bapelkes. Di sini sudah jelas tugas fungsi Bapelkes yakni melaksanakan pelatihan, pengajaran, dan teknologi pendidikan di bidang kesehatan serta pelaksanaan urusan ketatausahaan. Selain dari dokumen-dokumen yang saya dapatkan berkaitan dengan peraturan atau hal-hal yang lain mengenai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan maupun pedoman instruksi penyelenggara pelatihan, dan di Undang-Undang 17 juga saya dapati di Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan yakni di pasal 258. Ya, di sana disebutkan bahwa pelatihan dan atau peningkatan kompetensi ya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di pasal 17 di Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 di pasal 258 mengatakan bahwa pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah atau lembaga lainnya yang terakreditasi. Dalam hal ini Bapelkes selaku penyelenggara institusi pelatihan terakreditasi otomatis melaksanakan pelatihan dan atau peningkatan kompetensi. Yang saya lihat, yang saya pelajari bahwa ya Bapelkes ini bukan sebagai BLUD dan juga bukan sebagai institusi PNBP dalam untuk lingkup di vertikal gitu. Kalau di daerah namanya BLUD. Dalam pola yang tadi saya sebutkan itu dinamakan swakelola tipe 2 yang mana pihak pertama sebagai tim perencana atau tim persiapan dan juga sebagai tim pengawas. Si Bapelkes ini sebagai tim pelaksana. Otomatis kedua lembaga ini harus membuat kerjasama gitu, perjanjian kerjasama. Nah, di dalam situ dijelaskan mengenai kerjasama dan sistem pembayaran. Tadi saya sudah sebutkan, kalau tipe 2 tadi sudah saya sebutkan juga berkaitan dengan proses pelaksanaan dan proses pembiayaan juga. Dalam kelola tipe 2, proses pembayaran itu diharuskan menggunakan rekening penampungan, yang mana rekening penampungan itu disetujui oleh pimpinan daerah. Dalam hal ini BPKD Provinsi Kalimantan Timur. Rekening penampungan ditampung oleh menggunakan rekening penampungan. Setelah itu dari rekening penampungan itulah dipisahkan yang mana yang akan digunakan untuk pembayaran ke rekening kas daerah, yang mana yang dibayarkan langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses
pengembangan kompetensi. Jadi prosesnya harus melalui pola seperti itu. Yang saya lihat sekarang bahwa antara Bapelkes dalam proses penyelenggaraan itu menggunakan dua mekanisme. Mekanisme pertama antara pihak ketiga, dalam ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dengan UPT Bapelkes dalam proses pembayaran menggunakan kode rekening belanja, sehingga pihak Dinas Kesehatan itu langsung membayar kepada pihak ketiga dan sisanya dibayarkan langsung ke rekening kas umum daerah. Jadi Bapelkes itu hanya sebagai fasilitator. Tetapi pada saat saya dapati dokumen bahwa UPT Bapelkes juga menggunakan rekening penampungan di luar dari penampungan yang seharusnya, yakni menggunakan penampungan rekening dari koperasi. Nah, dari situlah saya selaku pejabat pengawas akan melakukan audit ketaatan dan maturitas SPEP, ya, kematangan dari proses pengendalian internal di UPT Bapelkes Provinsi Kalimantan Timur mengenai proses penyelenggaraan pelatihan dan atau peningkatan kompetensi. Setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan secara detail. Nanti setelah mendapatkan temuan awal, nanti kami akan ungkapkan kembali hasil temuan awal setelah saya mempelajari dokumen-dokumen yang secara spesifik. Demikianlah penjelasan saya kepada auditi dalam hal ini UPT Bapelkes berkaitan dengan urusan di bidang kesehatan. Terima kasih Pak Hanafi tentang apa yang sudah dipaparkan. Kami sebagai auditi akan membantu untuk proses kelancaran dari audit ini, dan kami akan mengupayakan untuk memberikan dokumen yang dibutuhkan terkait dengan audit kali ini. Demikian. Terima kasih. Ucapkan terima kasih atas kehadiran pejabat struktural di UPT Bapelkes Provinsi Kalimantan Timur dan pejabat dari Koperasi Bapelkes. Saya Hanafi Ripani selaku pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam hal ini saya akan melakukan penjelasan tentang temuan awal atau penyampaian temuan awal berkaitan dengan pemeriksaan khusus pada UPT Bapelkes Provinsi Kalimantan Timur dan Koperasi. Ya, setelah kami mendapatkan dokumen-dokumen dari UPT Bapelkes Provinsi Kalimantan Timur tentang penyelenggaraan pelatihan, tentang penyelenggaraan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dengan pihak ketiga, atau dengan yang membutuhkan Bapelkes dalam proses penyelenggaraan pelatihan atau peningkatan kompetensi, dan juga dokumen-dokumen yang berasal dari koperasi berkaitan dengan proses realisasi penerimaan maupun pengeluaran dalam proses penyelenggaraan pelatihan. Setelah kami melakukan analis, setelah kami melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen itu, bahwa kami mendapatkan temuan awal dari audit ketaatan dan maturitas SPIP atau kematangan dari sistem pengawasan internalnya. Nah, di situ didapatkan bahwa di dalam temuan awal bahwa antara Bapelkes dan koperasi, dalam temuan yang kami dapatkan berdasarkan dari temuan awal bahwa UPT Bapelkes Provinsi Kalimantan Timur dan koperasi tidak menjalankan tugasnya sebagaimana aturan yang berlaku. Bahwa sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya kepada auditi bahwa UPT Bapelkes itu adalah swakelola tipe 2, yang mana dalam proses pembayaran atau proses realisasi keuangannya menggunakan pola swakelola tipe 2, dan mereka harus mempunyai rekening penerimaan yang disetujui oleh pemimpin daerah, dalam hal ini melalui BPKD Provinsi Kalimantan Timur. Ternyata dalam proses jalannya pelatihan menggunakan koperasi sebagai penampungan dari semua biaya atau anggaran dalam proses pelaksanaan pelatihan. Kalau menggunakan rekening koperasi, otomatis kalau kita lihat secara kasat mata, otomatis penyelenggaranya adalah koperasi. Padahal kalau kita lihat di dalam swakelola tipe 2, tim persiapan dan tim pengawas itu berada di
yang menggunakan jasa Bapelkes. Untuk tip pelaksana adalah Bapelkes. Otomatis semua rekening itu masuk ke Bapelkes atau rekening penampungan. Tetapi beberapa kegiatan penyelenggaraan pelatihan itu menggunakan koperasi. Jadi proses peng-SPJ-an keuangan itu tidak jelas dari sisi urusan dari koperasi, tidak jelas dari sisi kedudukan dari koperasi, tidak ada kejelasan juga dari penggunaan gitu. Karena kalau sebagai pelaksana mereka juga sebagai pejabat pengadaannya. Kalau begini pejabat pengadaannya berada di koperasi, sedangkan koperasi adalah pihak ketiga juga. Di situ terjadi proses pelanggaran terhadap aturan berkaitan dengan swakelola tipe 2. Nah, yang kedua, yakni dalam dokumen-dokumen SPJ-an, kita menemukan bahwa SPJ tidak lengkap. Jadi, ada beberapa poin yang saya sebutkan berkaitan temuan awal. Tolong kepada pihak OPT di Bapelkes maupun pihak koperasi dapat menindaklanjuti temuan awal kami ini. Dan kedepannya bisa memperbaiki dalam proses penyelenggaraan pelatihan menggunakan swakelola tipe 2. Ya, terima kasih kepada pihak PT Bapelkes dan pihak koperasi. Saya Inspektorat atas penyampaian temuan awalnya. Kami dari koperasi akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut dan akan memperbaiki sistem yang ada di dalam koperasi. Terima kasih. Ya. Kami selaku Bapelkes Prokatrim mengucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Hanafi selaku auditor yang telah memeriksa kami baik dari Bapelkes maupun dari koperasi. Karena kami menganggap bahwa koperasi adalah mitra kami juga, dan kedepannya nanti kita bersama-sama bisa memperbaiki dokumen yang selama ini mungkin masih ada kekurangan-kekurangan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ya kami juga selaku pengawas dari Inspektorat mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapelkes maupun koperasi. Ya, semoga ke depan koperasi dan Bapelkes semakin baik dan semakin transparan dan akuntabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.